Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak sekalian. Ya, bersama Bu Sevin di sini. Kali ini kita akan mempelajari bab pertama dari pembelajaran seni budaya, yakni tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, mari kita mulai ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, kalian mampu membedakan apa itu pengertian dari menggambar, melukis, dan membuat sketsa. Yang kedua yakni tentang objek-objek dalam menggambar. Dan yang ketiga yakni komposisi dan proporsi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, yang pertama di sini ada kata menggambar. Nah, apa sih menggambar itu? Apa bedanya menggambar dengan melukis, dengan menggambar sketsa? Nah, kita mulai ya. Yang pertama, di sini ada perbedaannya antara sketsa, gambar, dan lukis. Nah, apa saja kira-kira perbedaannya? Nah, yang pertama, di sini ada sketsa. Nah, sketsa ini dalam bahasa Inggrisnya disebut sketch. Pengertiannya apa? Yakni goresan garis yang membentuk suatu bentuk. Nah, jadi dalam sketsa ini antara satu objek dengan objek yang lainnya itu hanya dibedakan dengan garis saja. Nah, seperti ini. Itu hanya dibedakan oleh garis. Biasanya gambar sketsa ini dilakukan dengan cepat karena objeknya itu dilihat secara langsung. Jadi hanya goresan kasar saja. Beda dengan yang kedua yaitu menggambar. Menggambar ini bahasa Inggrisnya draw. Nah, apa pengertiannya? Yakni hasil perwujudan dari penglihatan, ingatan, atau imajinasi seseorang ke dalam media gambar. Nah, bedanya dengan sketsa, kalau gambar ini antara objek satu dengan yang lainnya itu dibedakan dengan arsir. Jadi bukan hanya sekedar garis saja, tapi ada arsir di sini. Ada seperti ini. Nah, ini gambar. Jadi nggak hanya goresan yang kasar saja. Nah, selanjutnya di sini ada lukis. Beda lagi di sini. Kalau lukis ini pengertiannya apa? Lukis ini pengertiannya yakni biasanya orang-orang menyebutnya pengembangan dari menggambar. Nah, kalau pengertiannya kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau 3 dimensi dengan tujuan untuk mendapatkan kesan tertentu. Karena dia pengembangan dari menggambar, jadi antara satu objek dengan yang lainnya itu dibedakan dengan perbedaan warna. Jadi dia ada finishing berupa pewarnaan. Nah, itu bedanya antara lukis, gambar, dan juga sketsa. Nah, untuk seterusnya, apalagi yang akan kita bahas? Nah, ini kita sudah dapat satu materi ya. Selanjutnya di sini ada yaitu objek menggambar. Nah, sesuai dengan judulnya, jelas ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi jelas di sini objeknya. Yang pertama ada flora. Flora ini apa ya? Flora ini segala jenis tanaman dan tumbuhan. Apa bedanya tanaman dengan tumbuhan? Nah, kalau ini tanaman itu yang sengaja ditanam. Kalau tumbuhan itu yang biasanya
dia tumbuh sendiri tanpa ada perawatan tumbuhan. Kemudian yang kedua yakni ada fauna. Fauna, nah ini hewan-hewan ya, pasti tahu lah kalian. Kemudian yang terakhir ada alam benda. Alam benda ini apa sih pengertiannya? Alam benda ini segala sesuatu yang ada di alam namun dia tidak hidup. Contohnya seperti peralatan sekolah, bisa juga peralatan di dapur. Nah, itu contoh-contohnya. Oke. Nah, karena kita ini orang Indonesia yang cinta dengan budaya dan juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, kita juga harus tahu nih objek flora fauna yang khas atau endemik yang ada di Indonesia. Nah, contohnya apa saja? Ada yang pertama flora ya, ada Rafflesia arnoldi, kayu cendana, ada matoa, kayu eboni, anggrek hitam, nah dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang fauna, nah contohnya apa nih kalau fauna? Wah ini pasti kalian bisa menyebutkan ya. Ada jalak Bali, kemudian ada lagi harimau Sumatera, macan tutul, cendrawasih, badak berjula satu, nah dan lain sebagainya. Itu objek-objeknya tadi ada 3 ya, flora, fauna, dan alam benda. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa lagi? Sebentar. Di sini ada kita membahas prinsip seni. Prinsip seni, oke. Nah, prinsip seni. Prinsip ini apa sih? Aturan dasar, pedoman dasar dalam membuat karya seni. Kalau biasanya kamu dalam matematika itu ya, kamu membutuhkan rumus kalau mengerjakan soal. Kalau dalam seni, dalam membuat karya, ini ada yang namanya prinsip seni. Artinya apa sih? Itu pedoman dasar dalam pengorganisasian atau penyusunan unsur-unsur seni sehingga menciptakan karya seni yang estetis. Nah, di situ tadi ada kata Sevin menyebutkan tadi ada unsur seni. Nah, unsur seni ini apa ya? Di sini ada unsur seni. Nah, unsur seni ini yang akan kita olah, kita susun dengan menggunakan prinsip seni. Apa saja unsur seni itu? Ini ada banyak. Ada garis, kemudian ada juga titik, kemudian ada bentuk, ada lagi bidang, kemudian ada lagi di sini gelap terang, ada lagi warna, dan yang terakhir tekstur. Nah, ini unsur-unsur seni. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih rinci lagi, oke? Yang penting kalian sudah tahu macam-macamnya unsur seni. Nah, oke, lanjut lagi kita kembali pada prinsip seni ya. Nah, di prinsip seni ini sebenarnya ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini kita bahas 2 saja. Nah, yang pertama di sini ada komposisi dan juga proporsi. Nah, ini masih 2 saja ya.
Komposisi, ini pasti kalian sering melihat tulisan komposisi, tapi biasanya dalam snack atau bungkus makanan ya. Di situ biasanya tertulis komposisi tepung terigu, air, minyak, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam komposisi makanan. Nah, kalau pada prinsip seni ini, komposisi itu apa? Pengertiannya yakni cara untuk mengatur dan menyusun objek gambar yang akan digunakan sebagai model sehingga gambarnya itu tampak lebih indah dan juga menarik. Jadi, komposisi ini menyangkut tentang keseimbangan, kesatuan, irama, dan lain sebagainya. Jadi dalam kita membuat karya seni itu nggak asal-asalan, nggak langsung membuat, tapi harus disusun terlebih dahulu kalau kalian itu mau menggambar. Contohnya seperti ini. Ini media atau kertas gambarmu. Nah, kamu mau meletakkan contoh model itu nggak sembarangan. Aku mau gambar di sini, ada lagi di sini, ada lagi di sini. Nah, ini kan jadi kurang estetis atau kurang indah. Nah, seperti apa penataan yang benar? Nah, itu diatur dalam komposisi. Nah, komposisi ini macamnya ada 3. Yang pertama ada komposisi simetris. Sebentar. Nah, komposisi simetris itu yang seperti apa? Komposisi simetris ini objek yang akan digambar itu dalam posisi yang seimbang. Contohnya di sini ada media atau kertas gambar. Kalau kamu bayangkan di tengah itu ada garis yang membelah menjadi 2 bagian, objek yang kamu gambar antara bagian kanan dan kiri itu seimbang sesuai ukurannya dan juga bentuknya, itu yang namanya simetris. Kemudian ada lagi komposisi asimetris. Nah, kalau komposisi asimetris itu yang seperti apa? Komposisi asimetris ini karena dia ada penambahan huruf A di sini yang artinya tidak, berarti dia itu antara bagian kanan dan kirinya itu tidak seimbang, kebalikannya yang simetris. Entah itu tidak sama bentuknya atau ukurannya. Nah, seperti itu. Itu yang asimetris. Nah, kemudian yang terakhir ada komposisi sentral. Nah, komposisi sentral ini yang seperti apa? Nah, beda lagi dengan komposisi simetris dan asimetris. Kalau tadi ada garis yang ditarik dari tengah, kalau yang sentral ini berpusat pada tengah. Jadi dia itu kesannya memancar. Nah, seperti ini itu komposisi sentral. Mau objeknya itu mau ditaruh di sini ya, memusat ke tengah. Nah, itu komposisi sentral. Nah, seperti itu. Nah, itu komposisi. Oke, diulang lagi. Jadi komposisi itu penyusunan atau pengaturan objek gambar yang akan digunakan sebagai model sehingga gambarnya itu terlihat lebih indah dan menarik. Nah, sekarang prinsip yang kedua yaitu proporsi. Nah, proporsi itu apa sih? Proporsi ini artinya perbandingan objek. Nah, dalam proporsi ini ada 2 macam. Ada proporsi 1 bagian dengan bagian yang lain, tapi masih dalam satu objek. Perbandingan, contohnya pada muka seseorang, di sini
ada mata satu dengan mata yang satunya, dia itu perbandingannya seimbang. Nah, itu proporsi yang pertama. Nah, kalau yang kedua, ini proporsi antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi kamu menggambar wajah orang yang pertama, kemudian dengan wajah kucing. Nah, pasti lebih kecil wajahnya kucing. Nah, itu proporsi yang kedua. Seperti itu. Oke, bersihkan. Kalau proporsi yang pertama, itu perbandingan antara satu objek dengan objek yang satunya, tapi masih dalam satu bagian, seperti mata yang kanan dengan mata yang kiri. Kalau yang kedua, ini antara objek satu dengan objek yang lain. Nah, jadi beda objek ya. Wajah manusia dengan wajah kucing. Nah, itu seperti itu bedanya. Oke, cukup sekian materi yang Bu Sevin sampaikan. Silahkan mengikuti perintah yang selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.